Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan saudara, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudaraku berada pada malam hari ini. Kita kembali di dalam renungan Sosyanim yang diberkati oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur sepanjang hari ini Tuhan menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Dan biarlah waktu ini kita akan gunakan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa hidup kita adalah hidup yang didasari dan berlandaskan akan firman Allah. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami kembali ada di dalam renungan Sosyanim Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami ini ditentukan oleh firman-Mu. Oleh sebab itu terangilah hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami roh pengertian hikmat untuk kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang tercatat di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini judul renungan kita adalah hati yang teguh bersandar pada Tuhan. Hati adalah sumber dari segala sesuatu saudara. Dan sumber ini harus kita jaga. Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata waspada itu berbicara bagaimana kita harus berhati-hati. Dengan hati yang harus kita kuasai, kita harus waspadai. Dan saya percaya bahwa Tuhan sangat serius dan tertarik dengan hati saudara. Karena itu merupakan sumber. Jika sumbernya rusak saudara, maka segala sesuatu tidak akan menjadi berarti. Ayat ini berbicara tentang bagaimana hati yang teguh itu harus dijaga. Hati yang teguh pada terjemahan yang lain saudara, artinya bersandar kepada Tuhan. Ya, teguh itu artinya kokoh, dia kuat, tidak mau digeser oleh apapun, oleh situasi dan kondisi apapun. Nah hati yang teguh, hati yang kuat seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hati yang teguh Tuhan katakan dijaga dengan damai sejahtera. Tidak ada rasa khawatir dalam hatinya. Karena hatinya terjaga dengan aman. Sesuai dengan firman Tuhan. Namun untuk memiliki hati yang teguh saudara, kita perlu memiliki satu komitmen. Kita perlu satu komitmen untuk tidak berubah. Keadaan dunia ini saudara cepat sekali berubah. Ya, cepat sekali berubah. Kita bisa menjadi teguh ketika kita mendasari seluruh kehidupan kita kepada janji Tuhan.
fokus kita kepada Allah dan penyertaannya sekalipun keadaan ini berubah. Apakah itu dapat kita lakukan? Tentu kita dapat melakukannya. Karena kita sudah mendasari, sudah meletakkan seluruh kehidupan kita kepada firman Allah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jika kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, segala sesuatu yang dapat kita atur, maka kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Tapi ketika kita menyandarkan, menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan berjanji penyertaannya bagi kita dan saudara itu sempurna. Ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Tuhan akan selalu menjagai setiap orang yang teguh berpegang kepadanya, saudara, dan percaya kepadanya. Dijagai dengan apa, saudara? Dengan damai sejahtera. Ya, hari-hari ini banyak orang yang kehilangan damai sejahtera karena banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi, banyak hal-hal yang didengar yang itu mungkin bisa mengganggu hidupnya ya. Damai sejahtera menjadi hilang. Keadaan takut, cemas setiap saat bisa menghantui siapa saja. Namun bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang meletakkan hatinya kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, janji firman Allah berkata, dia akan dijagai dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, saudaraku, tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Damai sejahtera yang berasal daripada Allah tidak tergantung kepada kondisi-kondisi, entahkah itu baik atau tidak baik. Tetapi damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Dia adalah firman yang hidup. Tuhan sanggup mengaruniakan damai sejahtera, ketenteraman dan ketenangan kepada siapapun yang mau percaya kepadanya. Ini dasarnya, saudara. Damai sejahtera bukan tergantung kepada apa yang kita punya, apa yang sedang kita banggakan, apa yang sedang dunia tawarkan. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Hati yang dijaga, saudara, adalah hati yang mendasarinya dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Kebenaran Allah itulah yang akan memenuhi kehidupan kita. Sehingga sekalipun dunia ini berubah-ubah, saudara, tetapi firman Allah itu akan memenuhi kehidupan kita dengan ketenteraman dan ketenangan. Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata, Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, janji Tuhan itu pasti digenapi, saudara. Dan itu dimulai bagaimana saudara dan saya ada di dalam pengenalan akan Dia. Pengenalan yang benar akan Tuhan itu akan membuat kita dilimpahi oleh kasih karunia dan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati yang teguh dijagai Tuhan dengan damai sejahtera, sebab kepada Dialah kita percaya. Ayat yang keempat dari Yesaya pasal yang ke-26 berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Bukan percaya hanya pada waktu batas-batas tertentu. Bukan ketika kita mengalami masalah, kendala dalam hidup ini, saudara, tidak. Firman Tuhan berkata percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Tidak dikatakan percaya dalam situasi yang baik atau tidak baik. Tetapi untuk selama-lamanya kita percaya kepada Tuhan.
Kenapa saudara? Firman Tuhan berkata sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Dia kekal saudara. Tidak dapat dibatasi dengan apapun. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang terpenting adalah bagaimana hati kita ini menjadi teguh. Ketika iman kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Keadaan sulit akan selalu ada saudara. Masalah dalam hidup ini akan selalu ada. Namun kita dapat mengerti dan memahami bagaimana kita memilih join kepada masalah-masalah dalam dunia ini atau kita join kepada janji Allah yang Ia nyatakan lewat kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetaplah berada di dalam jalannya Tuhan. Berjalanlah sesuai kehendak-Nya dan terimalah damai sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Manusia tidak dapat mengendalikan semua situasi ini saudara. Tetapi satu hal yang kita percaya, ketika kita memberikan hati kita sepenuhnya untuk dikendalikan oleh Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Allah menjagai kita. Bagaimana Tuhan yang gunung batu yang kekal itu menyertai kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya punya akses untuk datang menghadap Tuhan dalam hadirat-Nya. Oleh sebab itu saudaraku, mungkin apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, faktanya, kenyataannya berbeda saudara. Tetapi hal itu tidak akan membuat kita menjadi tawar hati. Orang yang punya hati yang teguh tidak akan mengizinkan hatinya digeser dari pengharapan yang ia sudah terima saudara. Firman Allah akan selalu berbicara lebih kuat daripada situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang membuat kita tawar hati. Oleh sebab itu saudaraku, percayai firman Allah. Mari kita bersama-sama membangun iman kita. Jangan tawar hati, tetapi tetap teguh. Ketika kita teguh di dalam hati kita, janji Tuhan damai sejahteranya itu akan memampukan kita berjalan dan menerobos setiap masalah yang sedang ada di hadapan kita. Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati, pikiran dalam Kristus Yesus. Agar hati kita tetap teguh, bersandarlah kepada Tuhan. Perkatakan firman Allah, karena firman itu dekat di mulut kita. Firman itu akan membuat kita kuat dan teguh dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Adakah di antara saudara pada malam hari ini yang hatimu mulai lemah, hatimu mulai tawar oleh karena situasi keadaan yang ada? Malam hari ini ada berita baik buat saudara dan saya, bahwa hati yang teguh dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu yang tidak pernah Engkau ingkari. Sampai malam hari ini Tuhan tetap menjadi bagian kami. Engkau menolong kami untuk tetap berdiri teguh mengatasi badai-badai kehidupan ini Tuhan. Firman-Mu akan lebih keras berbicara dibandingkan dengan masalah-masalah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ajar kami tetap percaya, ajar kami tetap bersandar hanya kepada firman yang hidup, yaitu kepada Engkau sendiri. Berkat-Mu atas setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kami kuat karena kuat kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima firman Allah dengan iman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
gerejaku adalah rumahku.